Nah, Ibu mau menerangkan faktorisasi dengan hukum distributif. Faktorisasi dengan hukum distributif, kita tulis contoh nomor 1, x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Nah, di sini kan biasanya bentuk umum itu kan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, di sini c-nya nggak ada. Kalau c-nya tidak ada, berarti faktorisasinya menggunakan hukum distributif. Nah, kalau sudah punya persamaan kuadrat kayak gini, sebenarnya di depan x kuadrat itu ada bilangan, yaitu 1. Boleh dituliskan angka satunya 1x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Nah, si 1 sama 6 ini kan koefisien nih. 1 koefisien dari x kuadrat, 6 koefisien dari x. Nah, untuk memfaktorkannya, cari dulu FPB dari 1 sama 6. FPB dari 1 dan 6 itu adalah 1. Baru sudah dapat FPB dari bilangan, cari lagi FPB dari variabel. X kuadrat sama X. Biasanya variabel itu FPB-nya yang pangkatnya paling rendah. Ini kan pangkatnya 2, yang ini pangkatnya 1. Maka FPB-nya pastilah yang berpangkat 1. Tuliskan di sini X. Nah, FPB dari koefisien sudah ada, FPB dari variabel sudah ada, baru buka kurung. Baru kita bagikan kedua-duanya ini terhadap yang kita letakkan FPB yang kita sudah dapatkan. 1 dibagi 1, 1. X kuadrat dibagi X, X. Positif 6 dibagi positif 1, positif 6. X dibagi X habis. Tutup sama dengan 0. Nah, baru 1x sama dengan 0 atau x tambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini ini sudah langsung nih. Di sini pastilah x1 sama dengan 0. Kita tinggal cari x2-nya. Supaya di sebelah kiri itu tinggal x saja, nggak pakai ada bilangan 66 ini lagi, maka si positif 6 ini harus pindah ruas ke sebelah kanan. Otomatis tandanya berubah. Ingat, kalau dia positif di kiri, pindah ruas ke kanan jadi negatif. Maka X sama dengan 0 kurang 6. X 2. Karena ini sudah 1, berarti sini 2 lagi. Sama dengan negatif 6. Berarti penyelesaiannya adalah X1-nya 0, X2-nya negatif 6. Ini kondisinya kalau di samping yang berpangkat 2 itu koefisiennya adalah 1. Sekarang kayak mana kalau di depannya itu ada bilangan? Misalkan 2m kuadrat dikurang 10m sama dengan 0. Sekarang perhatikan lagi. Alih-alih persamaan kuadratnya selalu nggak punya C. Jadi kalau persamaan kuadrat itu nggak punya C, kalian tuh sudah tahu, kalian tuh sudah feeling bahwa ini pasti pakai hukum distributif. Nggak usah lagi pakai yang lain-lain. Nah, ini sekarang perhatikan. Ada 2 sama negatif 10. 2 sama negatif 10. 2 sama negatif 10 atau 2 sama 10 ini punya FPB berapa? Mereka sama-sama bisa dibagi bilangan berapa? Tentu keduanya bisa dibagi dengan 2. M yang ini dengan M yang ini pangkat yang rendah M yang ini. Maka M. Baru buka kurung. 2 bagi 2 habis. M pangkat 2 dibagi M. Tentulah tinggalnya M. Cobalah. M pangkat 2 dibagi M. Kan sama dengan M kali M per M. Coret-coret. Kan tinggal M. Nah, balik lagi ke sini. Negatif 10 dibagi 2. Negatif 5. M dibagi M. Habis tutup. Sama dengan 0. Baru buat lagi.
2M sama dengan 0 atau M kurang 5 sama dengan 0. Di sini M 0 dibagi 2, otomatis M1 adalah 0. Sedangkan yang di sebelah kanan perhatikan, ini kita mau pindah ruaskan negatif 5. Negatif 5 tandanya negatif. Pindah ruas ke kanan, maka tandanya berubah menjadi positif. M 0 tambah 5. Maka M sama dengan 5. Nah, baru tulis lagi penyelesaian adalah M1 0, M2 positif 5.